Di sebuah perusahaan jasa bernama Servita Prima, pelayanan pelanggan adalah hal yang paling utama. Namun, belakangan ini tingkat kepuasan pelanggan mulai menurun. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dalam video ini kita akan menyajikan simulasi rapat evaluasi pelayanan pelanggan dari tim Servita Prima bekerja sama mencari tahu penyebab masalah dan menemukan solusi agar kualitas layanan mereka kembali meningkat. Selamat pagi tim. Berdasarkan hasil survei bulan kemarin ya, September 2025 itu terjadi penurunan tingkat kepuasan sebesar 15%. Nah, itu keluhan terbanyak berkaitan dengan keterlambatan respon ya. Terus juga sikap kurang ramah dari beberapa petugas layanan kita. Nah, di sini saya ingin kita bersama-sama mencari akar masalah dan solusi terbaiknya. Rika, bagaimana dari sisi administrasi menurutmu? Baik, terima kasih Pak Aji. Dari data yang saya kumpulkan, memang ada penumpukan pesan masuk pada jam-jam sibuk. Beberapa staf belum menerapkan sistem antrean digital seperti yang kita sosialisasikan, Pak. Berarti ada kendala pada penerapan sistem ya? Nah, kalau Rosa, itu dari pelayanan itu gimana itu? Kalau dari pengamatan saya, Pak, itu banyak pelanggan yang merasa kurang diperhatikan karena respon yang lambat. Beberapa staf juga masih belum terbiasa dengan standar sapaan dan juga komunikasi etik yang kita terapkan. Saya pikir, Pak, kita perlu memperkuat pelatihan pelayanan prima, terutama tentang service attitude dan communication skill, agar seluruh staf memiliki standar pelayanan yang sama. Oke, sarannya bagus itu. Tapi kan kita kan harus lihat dari sisi manajemennya ya. Nah, itu menurut kalian tuh SOP yang kita punya itu masih relevan gak sih pada kondisi sekarang ini? Mungkin perlu diperbarui ya, Pak, karena SOP yang kita terapkan itu masih terlalu manual dan kurang fleksibel untuk pelanggan yang berinteraksi melalui media digital. Saya ada usul, Pak. Untuk langkah cepat, agar setiap pesan pelanggan wajib ditangani maksimal dalam waktu 5 menit selama jam operasional. Kita juga bisa menggunakan auto reply di luar jam kerja agar pelanggan tetap mendapat respon awal. Setuju, saya bisa membantu membuat template balasan cepat dan juga sopan agar tetap terasa profesional. Selain itu juga saya usul supaya membuat customer feedback form digital supaya data keluhan dari dan juga saran pelanggan itu dapat terekam secara otomatis. Oke, ide yang bagus juga itu. Kan dari manajerial ya, itu kan saya udah pernah berkoordinasi dengan tim IT ya. Nah, itu untuk memperbarui sistem antrian digital tadi. Terus juga memastikan semua staf itu kan sudah dilatih ya untuk menggunakan sistem antrian tadi. Terus kita juga kan membuat jadwal pelatihan rutin untuk pelayan pelanggan itu. Nah, betul Pak. Saya juga menyarankan adanya dashboard monitoring agar pimpinan dan staf memantau tingkat respon harian serta hasil umpan balik pelanggan, Pak. Oke, ya setuju. Terus juga kan kalau ada pelaporan kita yang transparan ya, setiap divisi kan bisa saling berkoordinasi lebih cepat dan saling mengingatkan lah kalau misalnya ada kendala di divisi-divisi lain gitu sih. Terima kasih Pak Haji dan juga Rika. Saya merasa langkah-langkah ini tuh realistis dan bisa diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan merasa puas, cita perusahaan kita juga akan semakin baik. Betul sekali, kita harus ingat ya, kalau pelayanan itu kan bukan hanya rutinitas, tapi kan wujud komitmen kita terhadap pelanggan ya. Kalau kita ngasih responnya cepat, terus juga sikapnya yang ramah, itu kan kita menunjukkan profesionalisme kita kan. Terus juga nama perusahaan kan menjadi baik di mata publik kayak gitu. Ya, dengan adanya sistem baru dan pelatihan berkelanjutan, saya yakin budaya pelayanan prima itu bisa tumbuh kuat di perusahaan kita, Pak. Ya, sarannya bagus nih.
Oke, sekian rapatnya kita tutup. Terus terima kasih atas ide, terus juga kerjasamanya. Marilah kita buktikan bahwa Servita Prima ini memang benar-benar berorientasi pada pelanggan. Kita terapkan moto pelanggan adalah raja, seperti itu. Oke, ya terima kasih semuanya. Kita tutup rapat kali ini. Oke, Pak. Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan menuntut koordinasi lintas bagian, mulai dari bagian administrasi, customer service, hingga pimpinan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan juga komunikasi terbuka menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Karena pada akhirnya pelayanan prima selalu berawal dari komitmen dan juga kolaborasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa.